Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Indah Inayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ibadah mahdoh. Yang saya jelaskan terdiri dari 4 poin. Yang pertama, apa itu ibadah? Yang kedua, fungsi ibadah. Yang ketiga, ada apa itu ibadah mahdoh? Dan yang terakhir ada contoh dari ibadah mahdoh. Pengertian ibadah. Apa sih ibadah itu? Jadi, pengertian ibadah adalah penggambaran tindakan yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atau Tuhan, atau suatu perbuatan ibadah yang dilakukan secara rutin terus-menerus tanpa ada batas waktu. Penggunaan kata ibadah dalam arti taat dan sebagainya tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Yasin ayat 60 yang berbunyi Alam ahad alaikum ya bani adama alta tabbudu syaiton innahu lakum aduun mubin, yang artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Poin yang kedua adalah fungsi ibadah. Apa sih fungsi ibadah itu? Di sini saya akan menjelaskan 3 fungsi ibadah. Yang pertama adalah 1, mewujudkan hubungan antara hamba dan Tuhannya. Hubungan manusia dengan Tuhannya dapat diciptakan ini dilakukan dengan mukarobah dan ujub. Mereka yang percaya dirinya sendiri merasa bahwa Allah memegang kendali, dia akan selalu berusaha menyesuaikan segala tindakannya dengan ketentuan Allah. Dengan sikap ini, umat Islam tidak melupakan kewajibannya, seperti menyembah, bertobat, dan bergantung pada semua ketuhanan dan pertolongan Allah. Poin yang kedua yaitu mendidik mental dan menjadikan manusia ingat atas kewajibannya. Contohnya, ketika Al-Quran berbicara tentang sholat, dalam surah Al-Ankabut ayat 5, yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lainnya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan fungsi ibadah yang terakhir adalah melatih diri untuk disiplin. Memang benar, segala bentuk ibadah membutuhkan kita untuk disiplin. Fakta ini dimulai dengan wudhu, dan waktu berdiri ruku, sujud, dan aturan lainnya yang mengajarkan kita disiplin. Poin yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang ibadah mahdoh. Apa sih itu ibadah mahdoh? Apa ya? Oke, ibadah mahdoh adalah ibadah yang tidak mempunyai perubahan apapun menurut apa yang sudah digariskan, baik berupa penambahan dan pengurangan. Penambahan-pengurangan itu pada ibadah mahdoh disebut dengan bid'ah atau sesuatu yang mengada-ngada. Jadi, ibadah mahdoh itu ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi, kita tidak boleh menambahkan atau menguranginya. Poin yang keempat, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk ibadah mahdoh. Apa saja sih bentuk-bentuk ibadah mahdoh itu? Apa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, bentuk-bentuk ibadah mahdoh yang pertama ada sholat. Siapa sih yang kenal dengan sholat? Kan sholat udah kita lakuin setiap hari. Siapa nih yang nggak sholat? Ayo. Sholat tersendiri artinya menurut bahasa adalah doa. Sedangkan dalam terminologi syariah, sholat adalah seperti apa yang telah dikatakan oleh Imam Rafi'i, yaitu perbuatan dan perkataan yang diawali dengan contoh yang kedua, yaitu dengan salam, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan yang namanya puasa. Pasti kalian pernah dong melakukan puasa. Tapi kalian tahu nggak sih puasa itu apa? Baik, pengertian puasa menurut bahasa berarti menahan diri. Menurut syariah ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari karena perintah Allah dan semata-mata serta disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Contoh ibadah mahdoh yang ketiga adalah zakat. Zakat berasal dari kata zakat yang berarti baik, tubuh, bersih, dan bertambah. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan dan diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu mustahik dari orang-orang yang wajib mengeluarkannya yang bernama muzaki. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.